2 Bapak Sugeng SPDSD, yang saya hormati rekan guru Bapak Ibu Guru SDN Sugiharjo 02, yang saya hormati Ibu Nia Guru TK Mardi Siwi Desa Sugiharjo. Selamat datang, terima kasih rawuhipun atas undangan yang saya berikan untuk hari ini dalam rangka diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Titik Sundari, CGP Angkatan 9 dari SDN Sugiharjo 02, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, BPBD Jawa Tengah. Hari ini akan melaksanakan aksi nyata dalam rangka menyelesaikan modul 1.4. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rahmatnya dan hidayahnya kita bisa berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat, bahagia, dan semoga rezeki kita melimpah ruah. Amin. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang tertunggu syafaatnya dia Allah Nabi. Amin Allahumma. Pertama-tama terima kasih atas kedatangannya Bapak Ibu, atas undangan yang sudah saya berikan untuk hari ini. Dalam rangka tadi sudah saya sampaikan bahwa hari ini ada diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat, mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan budaya positif di sekolah tercinta kita SDN Sugiharjo 02 dan di lingkungan kita berkolaborasi bersama TK Mardi Siwi Desa Sugiharjo. Yuk, sebelumnya Ibu Bapak, kita ice breaking dulu ya, supaya kita santai karena masih panjang perjalanan kita untuk hari ini melakukan diseminasi. Monggo Bapak Ibu saged berdiri semuanya di samping-samping, kita ice breaking gerak-gerak sebentar. Sudah panas kah? Sudah. Kita lanjutkan ya Bu Bapak. Sudah bersemangat menambah keceriaan kepanasan kita hari ini untuk kita belajar bersama-sama berkolaborasi. Konsep inti budaya positif yang hari ini akan saya
saya sampaikan dalam materi diseminasi saya hari ini, yaitu ada 6 konsep inti di dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, keempat posisi kontrol guru, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Diseminasi hari ini adalah bentuk aksi nyata saya di modul 1.4 di dalam pendidikan guru penggerak yang saat ini saya jalani. Ada modul yang harus saya pelajari dan saya lampaui satu demi satu. Untuk modul satunya itu ada 4 subbab di dalam modul 1, yaitu 1.1, 1.2 sampai 1.4, yaitu budaya positif, yang hari ini adalah bentuk aksi nyata saya yang sudah saya persiapkan untuk saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua dalam rangka penyebaran diseminasi saya. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sini kita lihat Bapak Ibu, bahwasannya pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang saat ini memang digunakan dalam kurikulum, apalagi saat ini kita masuk di dalam kurikulum Merdeka. Implementasi kurikulum Merdeka sudah berjalan di kabupaten kita dari kelas 1, 2, 4, dan 5. Pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih Bapak? Pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai macam cara atau metode untuk memenuhi kebutuhan siswanya sesuai dengan kebutuhannya. Di sini tujuannya apa? Kok harus menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi? Tujuannya adalah untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan untuk menjembatani antara kesenjangan belajar dari yang berprestasi dan yang kurang atau tidak berprestasi. Itu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita tahu bahwa mengembangkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu apa? Pembelajaran berdiferensiasi itu ada 4 faktor di dalamnya, yaitu diferensiasi online, diferensiasi proses, diferensiasi produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Itu nanti saya pelajari di modul 2. Nanti selanjutnya mungkin sebagai bahan diseminasi saya berikutnya. Tentunya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu sedoyo sudah paham bahwa profil pelajar Pancasila itu adalah dimensi di mana yang ingin dicapai ketika kita mempelajari kita menyampaikan di dalam kurikulum Merdeka. Bapak Ibu sedoyo masih ingatkah dimensi profil pelajar Pancasila apa saja? Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ya, berakal mulia. Yang kedua, itu di belakang ada Bapak Ibu. Ulangan kelasnya. Berkebinekaan global. Yang ketiga adalah gotong royong. Yang keempat adalah kreasi. Yang kelima adalah inovasi. Serta yang kelima adalah yang keenam adalah bernalar. Itu adalah dimensi di dalam profil pelajar Pancasila. Disiplin positif. Kita mengenal, coba Bapak Ibu kita bayangkan, disiplin positif yang menggema atau yang pertama kali Bapak Ibu terselip di dalam pikirannya tentang disiplin positif itu apa? Bapak Ibu Bapak, disiplin positif. Disiplin berarti taat pada aturan, gitu. Nah, kalau kita tahunya di dalam secara luasnya disiplin itu taat pada aturan. Kita pelajari bersama-sama Ibu Bapak. Disiplin positif. Kita mengenal disiplin dengan makna sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan
kebiasaan yang cenderung dihubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Kita tahu awalnya bahwa disiplin itu adalah mematuhi sebuah aturan dan itu bisa menimbulkan sebuah ketidaknyamanan. Disiplin kognitif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di sini kita sebagai pendidik tujuannya apa itu Bapak untuk menerapkan disiplin positif itu adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sesuai dengan mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan kita sebagai pendidik untuk menanamkan disiplin positif di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan tadi yang perlu ditanamkan oleh guru kepada siswanya atau murid-muridnya dalam sekolah itu ada apa saja ya? Nilai yang disepakati bersama lepas dari tidak ada hubungan yang dengan suku bangsa, ras, agama, bahasa maupun latar belakang. Itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di sini contoh dari nilai-nilai kebajikan, karena kita di lingkup sekolahan kita belajar memberikan transfer ilmu dan profil belajar Pancasila dan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, serta bernasionalisme. Ini adalah nilai kebajikan. Ini nilai-nilai kebajikan yang tentunya harus kita tanamkan kepada peserta didik kita di sekolahan. Untuk nilai kebajikan yang lain, contohnya adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini saya mengambil contoh nilai kebajikan life skill adalah dapat dipercaya, lurus hati, tidak merendahkan orang lain, pendengar yang aktif, dan memberikan teladan yang baik, yang terbaik dari diri. Ini adalah keterampilan hidup atau life skill serta nilai-nilai kebajikan yang tentunya kita bisa selipkan di dalam pembelajaran atau penerapan budaya positif yang baik di sekolah kita. Selain tentunya tadi profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Sebagai seorang manusia, kita memiliki kebutuhan dasar dari Bapak. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup contohnya apa? Sandang, pangan, papan. Itu adalah kebutuhan dasar sebagai seorang manusia, di mana makanan, keamanan, kesehatan, tempat tinggal, dan pakaian adalah kebutuhan atau dasar yang harus kita penuhi. Selain itu, manusia juga membutuhkan rasa kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi bagian dari kelompok itu adalah merupakan contoh dari rasa kasih sayang atau kebutuhan dasar manusia akan kasih sayang dan rasa diterima. Untuk kebutuhan dasar manusia yang ketiga yaitu penguasaan, di mana penguasaan ini dicontohkan bahwa kita membutuhkan harga diri, memimpin, berprestasi, rasa ingin dianggap, diakui, dan didengar. Itu adalah kebutuhan dasar manusia akan penguasaan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia akan kebebasan. Di mana kebebasan ini kebutuhan dasarnya meliputi mandiri, mencoba hal yang baru, memiliki banyak pilihan, mampu mengendalikan dirinya. Di sini kita lihat bahwa sebagai seorang manusia, tentunya kita sudah merdeka di negara kita. Kita memiliki kebutuhan akan kebebasan, di mana kita bisa melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak kita, tentunya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Walaupun sesuai kehendak kita, tetap dengan aturan-aturan yang berlaku. Dan yang kelima adalah kebutuhan dasar akan kesenangan. Di sini kesenangan itu bisa kita contohkan bermain, tertawa, bersukacita, antusias menghadapi segala sesuatu. Dan ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu kita ketahui bahwasanya anak-anak didik kita di sekolah juga mempunyai hak untuk itu. Nah, kita sebagai pendidik atau sebagai guru di sekolah untuk mereka
sepatutnya lah kita memberikan kebutuhan-kebutuhan dasar ini kepada mereka di sekolahan. Yang berikutnya tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia di sini ada dua, Ibu Bapak. Motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar, dan yang kedua adalah motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita sendiri atau dari dalam dirinya. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi perilaku. Kenapa manusia itu melakukan sesuatu tindakan atau melakukan sesuatu hal yang dia lakukan itu? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, Ibu Bapak. Bagaimana mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu juga motivasi ekstrinsik yang berasal dari luar, karena dia melakukan sesuatu atau dia menginginkan sesuatu karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dia tidak akan melakukan sesuatu hal kalau tidak ada imbalannya. Itu adalah motivasi ekstrinsik atau yang berasal dari luar. Yang kedua adalah motivasi intrinsik, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Itu adalah motivasi intrinsik yang berasal dari dalam diri masing-masing atau anak atau kita. Itu adalah motivasi intrinsik. Dan di sini kita melihat dua motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Menurut Bapak Ibu, mana yang lebih baik yang harus kita tanamkan atau kita terapkan melalui budaya positif ini? Apakah motivasi ekstrinsik atau motivasi intrinsik yang harus kita terapkan? Menurut Bapak Ibu, monggo? Dua-duanya. Tapi sebelumnya yang harus kita terapkan adalah motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Artinya kita menerapkan motivasi intrinsik kepada anak-anak kita supaya mereka bisa lebih baik karena kesadaran diri dari dalam diri anak itu, bukan karena dia takut atau terancam karena ada hukuman atau dia melakukan sesuatu itu karena akan mendapat reward. Untuk seperti itu nanti kita bahas berikutnya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Disiplin kok gagal? Bagaimana menurut Ibu Bapak? Karena di sini adanya hukuman. Kita akan menerapkan konsep disiplin. Ini akan menjadi kedepannya gagal karena ada dua ini. Yang pertama adalah hukuman. Yang hukuman itu merupakan identitas gagal, Ibu Bapak. Kenapa? Kalau disebutkan identitas gagal karena hukuman itu membuat tidak nyaman, membuat murid takut, membuat memaksa murid tersebut untuk menyembunyikan kesalahannya, serta murid menjadi rendah diri. Ketika melakukan suatu kesalahan pada murid kita itu, kalau disebutkan disiplin itu menjadi identitas gagal karena mereka takut untuk dihukum, sehingga dia melakukan sesuatu itu karena terpaksa, bukan dari dalam dirinya sendiri. Murid itu akan menyembunyikan kesalahan. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan menyembunyikan ketika kita tidak mengetahuinya. Misalkan mereka mengambil barang temannya karena tidak ada yang tahu, mereka akan menyembunyikan karena mereka tadi takut akan hukuman. Itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal, Ibu Bapak. Terus yang kedua adalah konsep disiplin dengan penghargaan. Penghargaan ini juga bersifat baik dan ada buruknya. Tidak serta-merta penghargaan itu buruk, juga tidak serta-merta penghargaan itu baik. Penghargaan bisa dikatakan baik atau buruk sesuai dengan konteksnya atau sesuai dengan kondisinya. Penghargaan di sini dikatakan sebagai identitas gagal dalam menerapkan konsep disiplin karena tidak efektif, Ibu Bapak. Yang kedua adalah merusak hubungan atau sifat iri, di mana kalau kita memberikan penghargaan kepada anak-anak didik kita yang berprestasi atau yang pandai, dikasih penghargaan, nanti akan menimbulkan
rasa iri kepada mereka yang kurang aktif ataupun kurang pandai di dalam pembelajaran di kelas kita. Kalau saya untuk hadiah itu untuk Bu, saya bisa jawab itu untuk hadiah, untuk reward, untuk penghargaan dari guru. Itu akan menimbulkan rasa iri dari anak didik kita yang lain yang merasa kurang atau dia merasa tidak mampu. Kemudian itu akan mematikan kreativitas. Mengapa kok penghargaan itu akan mematikan kreativitas itu Bapak? Dikarenakan kita akan memberikan reward, akan memberikan penghargaan ketika dia berhasil menyelesaikan tugas atau berhasil mendapat yang terbaik dalam satu hal. Akan tetapi motivasi kreativitasnya untuk dapat mengetahui atau mencerna lebih dalam sesuatu hal-hal yang baru itu akan menjadi susah karena itu baik untuk hadiah sama betitik, itu baik untuk hadiah sama Pak Guru, sehingga akan mematikan kreativitas mereka untuk hal-hal yang baru yang dapat mereka gali lebih dalam lagi. Yang berikutnya adalah menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini loh Ibu Bapak, ranking saat ini kan kita sudah tidak ada di dalam rapot itu karena apa? Itu walaupun itu sebuah penghargaan yang pintar ranking 1 nilainya tinggi ranking 1, tapi itu merupakan konsep disiplin dengan identitas gagal Ibu Bapak. Karena apa? Di dalam sistem ranking tadi, anak-anak yang tidak mendapatkan ranking terbaik atau dia yang terbawa, dia akan merasa kecil hati, dia akan merasa rendah hati, sehingga ataupun juga orang tuanya akan merasa gagal dalam mendidik anaknya. Kenapa saya sekolahkan anakku gak dapat ranking? Itu kalau kita menghukumnya dengan sistem ranking. Jadi sekarang sudah benar sekali bahwa ranking itu tidak ada di dalam penerimaan rapor. Itu sangat bagus sekali. Karena apa? Akan menimbulkan yang seperti itu tadi Ibu Bapak, sehingga tidak bisa mematahkan semangat belajar anak-anak didik kita yang kurang. Yang berikutnya adalah merampas hak menghargai dirinya. Ketika penghargaan atau reward itu sebagai konsep disiplin untuk anak-anak didik kita, itu akan merampas hak menghargai dirinya. Dia akan merampas haknya. Kenapa? Itu dia akan merasa saya tidak bisa apa-apa, saya tidak akan mendapat reward, saya tidak bisa mampu menjalankan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, saya tidak akan mendapatkan penghargaan dari beliau. Nah, itu adalah merampas hak untuk menghargai dirinya. Padahal belum tentu anak-anak yang seperti tadi itu tidak mampu dalam menyelesaikan hal, karena kebutuhan anak dan anak satu dengan yang lain itu berbeda-beda Ibu Bapak. Konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau yang tadi adalah konsep disiplin dengan identitas gagal, adalah ada hukuman dan penghargaan. Yang di sini saya ingin sampaikan adalah konsep disiplin dengan identitas sukses, Bapak. Yang pertama adalah konsekuensi. Bapak Ibu ketahui bahwa konsekuensi siswa melakukan sesuatu kesalahan, dia akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Dia akan mengerti tanggung jawab akan konsekuensinya. Itu adalah konsekuensi. Konsekuensi di sini itu contohnya konsekuensi di sini itu penguatan jangka pendek. Perlu monitoring yang berkelanjutan. Kenapa kok kita perlu monitoring berkelanjutan? Contohnya seperti ini, Bapak. Ada seorang murid kita menumpahkan air minum temannya di kelas. Konsekuensinya apa? Dia harus membersihkan air yang tumpah tadi. Nah, dari sini kita perlu penguatan jangka pendek. Ayo konsekuensinya apa? Kamu sudah menumpahkan air temanmu. Harus apa? Dia diajak untuk berpikir, untuk bertanggung jawab dengan apa yang dia perbuat. Perlu monitoring berkelanjutan. Di sini monitoring adalah sudah dibersihkan belum, sudah dibereskan belum, apa yang sudah kamu lakukan tadi. Nah, di sini stimulus dan respon juga penting. Juga harus kita tanamkan stimulus. Kita beri stimulus. Nanti apa yang kamu lakukan? Menumpahkan
Murid menghormati peraturan dengan konsekuensi dia yang muncul di dalam dirinya akan tanggung jawabnya untuk memperbaiki atau memberi solusi atas kesalahannya itu, sehingga murid akan menghormati peraturan yang berlaku atau keyakinan yang berlaku pada kelas tersebut. Kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Dan yang berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsep disiplin dengan identitas sukses yang berikutnya adalah restitusi. Restitusi ini juga baru saya dengar bahwa ketika saya mempelajari modul 1.4 pada pendidikan guru penggerak saya. Restitusi ini tuh sudah sering kita lakukan, tapi kita tidak sadar, oh itu yang sebenarnya restitusi. Di restitusi ini, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Yang berikutnya adalah murid akan fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, bukan pada masalah saat itu juga. Seperti tadi contohnya menumpahkan minum ke temannya ke lantai, akhirnya berserakan. Itu dia akan fokus memecahkan masalah untuk jangka panjangnya. Artinya dia akan bertanggung jawab dan konsekuensinya, serta dia tidak akan melakukan kesalahan itu lagi, karena dia tahu akan konsekuensi yang dia terima ketika melakukan kesalahan itu. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Ketika murid tahu akan konsekuensinya, tahu akan restitusi yang sudah ada, dia akan menghormati dirinya dan orang lain. Artinya menghormati dirinya, dia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Dia menghormati orang lain juga. Murid akan bersemangat memperbaiki kesalahan yang dia perbuat. Itu adalah restitusi. Apa saja restitusi itu nanti kita akan pelajari berikutnya juga. Konsep disiplin dengan pendekatan restitusi. Restitusi itu adalah pengertiannya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan atau proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ciri-cirinya apa Ibu Bapak? Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Yang ketiga adalah tawaran, bukan paksaan. Yang keempat adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima adalah fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang keenam adalah fokus pada solusi. Itu adalah ciri-ciri dari penerapan konsep disiplin dengan pendekatan restitusi tadi. Perbedaannya apa Ibu Bapak? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang sudah kita bahas sebelumnya. Kita ada contoh kasus Ibu Bapak yang sering kita dapati di sekolah-sekolah kita, dan murid-murid kita di dalam kelas ataupun di lingkup sekolah kita. Contoh kasusnya adalah siswa berkelahi di dalam kelas. Sering nggih Ibu Bapak mendapati kasus seperti ini? Sering sekali. Nah, apa perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang kita terapkan kepada anak? Kalau hukuman, guru marah dan murid menjadi takut. Iya toh. Nah, kalau kita mengetahui siswa berkelahi di dalam kelas, kalau kita tekankan pada hukuman, gurunya marah karena muridnya bertengkar, akan membuat murid menjadi takut kepada kita. Yang kedua adalah guru menghukum siswa dengan hormat pada bendera selama 10 menit. Itu adalah contoh hukuman. Karena mereka melakukan kesalahan, berkelahi di dalam kelas kita memberikan hukuman hormat pada bendera selama 10 menit di bawah terik sinar matahari. Itu adalah contoh hukuman Ibu Bapak. Tapi kita kaitkan kepada konsekuensi, yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ketika kita menerapkan konsekuensi yang apa yang akan kalian perbuat, dari apa yang kalian perbuat, konsekuensi apa yang kalian dapatkan, yaitu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ketika kita menerapkan konsekuensinya, bahwa siswa berkelahi di dalam kelas ada konsekuensinya, apa itu? Mereka akan berpikir, mereka akan mencari solusi dari tanggung jawab dan bertanggung jawab dengan apa yang mereka perbuat. Guru memberikan konsekuensi pada saat jam istirahat tidak boleh jajan. Ini contohnya. Konsekuensinya ketika kalian melakukan
tidak akan berkelahi di dalam kelas dengan temanmu, konsekuensinya kamu tidak akan istirahat, boleh jajan saat istirahat. Nah, itu adalah konsekuensinya. Di sini anak-anak akan berpikir, nek aku makan, kalau aku berkelahi, aku kok nek istirahat gak boleh jajan. Konsekuensi yang akan mereka dapatkan ketika mereka melakukan kesalahan tadi, itu mereka akan membuat berpikir untuk tidak melakukan suatu kesalahan. Tetapi ketika kita menerapkan restitusi di dalam suatu kasus, guru akan menanyakan keyakinan kelas pada dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Di sini guru akan menjadi sebuah manajer atau sebuah teman dan untuk membantu mereka mendapatkan solusi dari apa yang mereka buat. Tidak serta-merta siswa berkelahi di dalam kelas harus dihukum. Kita bisa mencari tahu dulu ibu bapak mengapa mereka berkelahi di dalam kelas. Nah, dari situ kita bisa menanyakan hal apa yang bisa membuat mereka berkelahi di dalam kelas. Setelah itu kita bisa menanyakan keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar di dalam kegiatan kamu tadi, di dalam permasalahan atau kasus yang ada tadi. Guru terbuka dan siswa menghormati gurunya serta orang lain. Ketika kita menjadi terbuka kepada anak-anak kita, anak-anak akan menjadi lebih dalam, lebih terbuka juga kepada kita. Ketika kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka juga akan memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Seperti tadi, kita tidak hanya serta-merta menghukum dan memberikan konsekuensi ketika siswa itu berkelahi, tapi mereka akan terbuka dengan apa yang mereka lakukan tadi, yang bisa menimbulkan suatu kejadian tadi. Ngantuk gini Bapak? Masih semangat? Drinking lagi? Atau monggo diunjuk yang ada di depan? 5 posisi kontrol. Ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ibu bapak coba kita lihat 5 posisi kontrol ini. Ada 5 posisi kontrol guru. Bapak ibu sedaya sudah menjadi guru. Nah, saya akan sedikit bertanya. Dari 5 posisi kontrol ini, apa yang sudah atau jenengan ada di bagian mana? Penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kalau jenengan saat ini atau selama ini sudah menjadi apa dalam posisi kontrol jenengan sebagai guru? Kenapa? Manajer. Manajer deh. Ada yang teman? Ada pastinya deh, maaf membuat rasa bersalah. Serta mungkin juga sekali kita menjadi hukum. Jujur deh Bapak ini saya juga alami karena saya juga mengalaminya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di dalam kasus ini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Sebagai penghukum, posisi kontrolnya ketika kita menjadi penghukum itu hormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah posisi kontrol ketika kita menjadi penghukum. Contohnya seperti itu ibu bapak. Tapi ketika kita memposisikan diri sebagai pembuat rasa bersalah, apa yang akan kita sampaikan atau kita berikan, yaitu berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Itu ketika kita memposisikan kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika seseorang atau siswa kita melakukan kesalahan, ketika siswa kita melakukan kesalahan, kita akan memposisikan sebagai pembuat rasa bersalah dalam kalimat-kalimat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, yaitu berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu
dan bapak. Nah, dari sini siswa yang melakukan kesalahan itu akan merasa bersalah ibu bapak. Ya, kalau bahasa kita seperti itu nggih ibu. Bolak-balik yang nanti kecewa, ya itu akan membuat siswa kita merasa bersalah. Itu juga pada siswa didik kita ketika menghadapi suatu kasus atau permasalahan sebagai teman, yaitu ayo dong ikuti aturan sekolah, lain kali jangan berbuat itu lagi ya. Nah, seringnya kita juga sering memposisikan kita sebagai guru, sebagai teman dengan kalimat-kalimat yang mungkin belum kita tidak tahu atau kita belum sadari bahwa itu adalah memposisikan sebagai teman pada siswa kita. Ayo dong ikuti aturan sekolah, lain-kali jangan berbuat ini lagi ya. Itu contoh posisi kontrol kita sebagai teman. Memposisikan kita guru sebagai pemantau. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kamu sudah melanggar peraturan di sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Sepulang sekolah nanti beli atribut di sekolah di koperasi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai pemantau. Karena dia sudah melakukan kesalahannya, konsekuensi apa yang harus dia buat, yang harus dia lakukan dari perbuatan yang sudah dilakukannya. Sepulang sekolah dia harus membeli atribut sekolah di koperasi. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai guru dalam pemantau. Untuk posisi kita sebagai manajerial, yaitu kita bisa menerapkan atau kita bisa menyampaikan kepada siswa kita yang melakukan kesalahan tadi, apakah kamu tahu kesalahanmu? Terus bagaimana kamu akan memperbaikinya? Dia mungkin sudah berulang kali atau baru sekali, Kak. Ini bisa juga kita sebagai guru, posisi kontrol kita sebagai manajer, kita akan menanyakan dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, mungkin ada peserta didik kita atau siswa kita yang tidak menyadari dia salah. Aku nggak salah kok, aku nggak pakai ini nggak salah. Nah, tapi kita bisa memposisikan kita sebagai manajer dengan menanyakan itu. Terus bagaimana kamu akan memperbaikinya? Apakah setiap hari akan dilakukan seperti itu terus atau bagaimana? Itu posisi kamu kita sebagai manajer menanyakan pada siswa yang bersalah tadi atau melakukan kesalahan tadi. Sekarang kita bermain tebak-tebakan itu Bapak. Saya kecewa sekali dengan kamu. Yuk, kita coba jawab Ibu Bapak. Monggo dijawab posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Menghukum. Menghukum? Nggih, sepakat? Yang lain? Tadi 5 posisi kontrolnya ada ini. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kita bermain ya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa Ibu Bapak? Membuat rasa bersalah. Bu Siti tadi penghukum ya. Yang lainnya membuat rasa bersalah. Coba kita lihat. Membuat rasa bersalah Ibu Bapak. Karena apa? Tadi ada saya kecewa sekali dengan kamu. Itu menandakan ungkapan atau kalimat yang kita sampaikan pada siswa kita agar dia merasa oh iya saya salah. Karena ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah. Berikutnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa Ibu Bapak? Apa? Posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kita langsung berbicara kepada siswa kita, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi posisi kontrol kita sebagai penghukum. Penghukum Ibu Bapak. Berikutnya posisi kontrol apakah aku? Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kenapa Ibu Bapak? Manajer. Manajerial. Kita
Ye, manajerial. Tepuk tangan untuk kita semua. Lagi deh. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ya. Teman, terus ibu bapak. Terus posisi kontrol apakah itu? Kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Kita menyampaikan kepada peserta didik kita atau siswa kita, kamu tidak akan mendapat nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, posisi kontrol apakah aku? Pemantau. Harus ibu bapak. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi di dalam lingkungan sekolah kita untuk menerapkan budaya positif ada 5 posisi kontrol yang harus guru bisa terapkan kepada siswa-siswanya di sekolah. Sudah dilaksanakan. Ya, sudah dilaksanakan. Memang sebelum saya mengikuti pendidikan ini juga aku tahu lakon ini, tapi baru melakukan pendidikan, melaksanakan pendidikan ini baru tahu. Oh, itu loh sih jenenge posisi kontrol. Oh, itu yang tahunya seperti itu secara teoritisnya. Padahal kita sudah melakukannya, tapi kita belum tahu itu apa. Terus ibu bapak. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Nah, dari sini ada pertanyaan pemantik ibu bapak. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang bisa baru menjawab? Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas sifatnya memaksa. Kalau peraturan kelas Sifatnya memaksa. pakai ini bu. Maju, monggo. Saya akan berusaha untuk menjelaskan mengapa keyakinan kelas bukan mengapa bukan peraturan kelas. Kalau kita menerapkan peraturan kelas, itu kesannya seolah-olah itu kita memaksa peserta didik untuk langsung melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu kan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi seolah-olah itu murid itu tidak melakukan apa yang disepakati itu secara terpaksa, karena mereka sudah menyetujui atau menyepakati keputusan yang sudah diambil bersama. Tapi kalau peraturan itu yang membuat adalah sepihak. Itu menurut saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon solusi dan sebagainya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Siti. Kita sama-sama belajar di Bapak Kusyaku. Mohon maaf, saya bukan menggurui atau di sini saya bukan yang paling pintar atau bukan yang paling tahu semuanya, tapi kita saling berkolaborasi, berbagi, sharing pengalaman atau berbagi praktek baik mungkin di lingkungan sekolah kita atau di TK di dunia. Kita saling berkolaborasi saja. Oke, laras mungkin yang disampaikan Bu Siti tadi. Mengapa keyakinan kelas, mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan kelas itu mereka melakukan mungkin dengan terpaksa, bukan dari dalam dirinya. Nah, tapi ketika kita menyebutnya keyakinan kelas, itu adalah dari diri mereka masing-masing. Nah, keyakinan itu adalah kesepakatan dari siswa dengan gurunya. Kenapa di lingkungan kelas? Karena kita belajar di lingkungan kelas, nanti lingkupnya di sekolah juga. Kalau sekolah kan meliputi kepala sekolah, bapak ibu guru yang lainnya untuk membuat keyakinan sekolah. Kalau kita belajar di keyakinan kelas ini, nah keyakinan kelas itu ada atau muncul ketika di dalam diri siswa tersebut menyadari dengan sadar melakukan atau membuat keyakinan-keyakinan yang nantinya akan mereka sepakati bersama untuk diterapkan atau untuk dilakukan dengan teman-temannya dan dengan guru
gurunya tentunya, karena kesepakatan atau keyakinan kelas itu dibuat bersama guru kelasnya masing-masing. Sampun damel Ibu Bapak? Sampun ya. Awal nanti kalau belum selanjutnya kita buat. Itu sudah saya buat, tapi saya juga baru tahu keyakinan kelas ini ketika saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini juga. Saya di awal pembelajaran sudah membuat kepada anak-anak yang sudah saya pasangkan di tembok itu berupa keyakinan atau kesepakatan kelas di awal tahun ajaran baru. Tapi baru kali ini saya juga tahu bahwa keyakinan kelas ini ada di dalam pendidikan guru penggerak juga. Ini adalah kegiatan saya ketika membuat keyakinan kelas 5. Berdiskusi tentang peraturan di awal tahun ajaran baru, ketika anak-anak masuk di dalam kelas dengan murid yang baru. Kebetulan murid saya sama tahun ini dari kelas 3, 4 lanjut ke kelas 5, itu kebetulan muridnya sama, dan saya melanjutkan keyakinan kelas baru di kelas 5 karena tingkat berpikirnya sudah maju, tingkat dewasanya, tingkat kesenangan kebutuhannya juga sudah berubah, sehingga keyakinan kelas ini akan berubah ketika dia di jenjang yang lebih atas. Merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Ketika setelah berdiskusi kita akan membuat keyakinan kelas dan sebagainya, kita akan merumuskan peraturan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah itu mereka akan menuliskan dan menandakan keyakinan kelas tersebut yang sudah mereka sepakati, mereka buat di dalam dinding-dinding kelas kita. Ini kebetulan sudah saya lakukan di awal tahun ajaran baru, tapi juga baru saya ketahui ketika saya mendapatkan pendidikan budaya positif di modul 1.4 guru penggerak ini. Dan alhamdulillah sudah saya lakukan. Tapi bukan keyakinan kelas, tapi kesepakatan kelas, kesepakatan antara kamu dengan kamu dengan saya atau Bu Titi. Bu Titi juga akan melakukan hal serupa ketika kesepakatan kelas itu dilakukan, dan mereka juga sudah melakukan atau membuat sanksi-sanksi yang mereka akan dapatkan ketika melanggar kesepakatan kelas tersebut atau keyakinan kelas yang mereka buat. Hasil keyakinan kelas 5, contohnya Ibu Bapak: bertanggung jawab mengerjakan tugas kerja, bersikap jujur, bersikap tenang saat pelajaran berlangsung, bersikap sopan dan menghormati guru, saling tolong-menolong, hidup rukun dengan teman dan sebagainya. Ini adalah salah satu contoh. Mungkin nanti dapat Bapak Ibu terapkan di kelas masing-masing, membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan kondisi kelasnya, karena kondisi kelas kan berbeda-beda. Kebetulan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 muridnya berbeda, kondisi kelasnya juga berbeda. Nanti akan mendapatkan keyakinan kelas atau kesepakatan yang berbeda pula. Mungkin ada 1, 2 yang sama, tapi sesuai dengan kesepakatan yang sudah didiskusikan, yang nantinya akan dipatuhi bersama-sama. Pembentukan keyakinan kelas, ada dasar-dasar dalam kita membuat keyakinan kelas, Ibu Bapak. Yang pertama adalah bersifat abstrak daripada peraturan. Artinya walaupun kita sudah ada peraturan-peraturan yang tertulis di sekolahan, tapi keyakinan kelas itu juga perlu kita buat bersifat abstrak daripada peraturan, berupa pernyataan universal. Artinya dia universal, artinya sudah dipahami atau diketahui atau dipahami bersama oleh anak-anak didik kita di kelas. Dibuat dalam pernyataan positif. Yang berikutnya adalah sesuai dengan kondisi kelas tentunya dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jika itu adalah keyakinan kelas, maka disesuaikan dengan kondisi kelas tadi seperti yang sudah saya sampaikan. Jika itu adalah keyakinan sekolah, disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di lingkungan sekolah tersebut, sehingga akan mudah diterapkan dan akan mudah dipatuhi atau dilaksanakan bersama.
semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat. Ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, libatkanlah semua peserta didik yang ada di kelas tersebut. Jangan 1-2 orang saja yang membuat keyakinan kelas, tapi semua dilibatkan. Mereka punya hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya. Mereka punya hak yang sama untuk membuat suatu keyakinan. Nah, setelah itu nanti kita akan sepakati bersama mana keyakinan yang akan kita terapkan di kelas kita. Sedikit saja agar mudah diingat. Tidak usah banyak-banyak Ibu Bapak. Keyakinan kelas itu sedikit saja tapi dipatuhi atau tapi dijalankan. Tidak perlu yang banyak sekali tapi tidak dipatuhi atau tidak dijalankan oleh mereka. Sedikit saja tetapi mudah diingat serta diterapkan pada kehidupan mereka sehari-hari di lingkungan sekolah. Itu adalah pembentukan keyakinan kelas yang dapat kita lakukan di kelas masing-masing. Jadi nanti yang belum membuat keyakinan kelas setelah ini ada semester 2 nanti monggo Ibu Bapak setelah kelas meeting semester 1 kita bisa belajar membuat keyakinan kelas dengan siswa-siswa kita di dalam kelas. Kebetulan dulu saya sebutnya kesepakatan kelas dan sekarang saya sebutnya keyakinan kelas. Semoga bisa diterapkan di kelas saya dan Bapak Ibu juga nanti ketika membuat keyakinan kelas bisa diterapkan bersama siswa-siswanya di dalam kelas. Segitiga restitusi tadi yang sudah saya sampaikan Ibu Bapak di awal ketika kita mengalami kasus yang ada di sekolahan kita bisa menyelesaikannya dengan restitusi, tindakan restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini segitiga restitusi itu ada tiga langkah yang harus dijalankan Ibu Bapak. Nah, langkahnya apa Ibu Bapak? Dapat kita pelajari bersama-sama. Ini juga restitusi ini saya kenal atau saya tahu juga ketika saya mendapat pendidikan di guru penggerak ini. Istilah restitusi ini juga saya dapatkan ketika saya menjalani pendidikan di guru penggerak. Walaupun sebetulnya ini tuh sudah saya lakukan, tapi saya tidak tahu, oh ini yang namanya restitusi, oh ini yang namanya validasi tindakan dan sebagainya. Ini baru saya ketahui ketika saya mendapatkan pendidikan di guru penggerak. Ada langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi kepada peserta didik kita. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari pembelajaran Ibu Bapak. Dari sini kita bisa menggunakan kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan kepada anak didik kita ketika mengalami suatu kasus atau membuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu Bapak juga pernah melakukan itu. Ibu Bapak tidak mau mencari kesalahan, tapi Ibu Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kamu berhak merasa begitu. Ini adalah langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimat-kalimat ini bisa kita gunakan kepada peserta didik kita ketika kita melakukan dialog. Artinya kalau istilahnya kita BK itu ya Ibu Bapak, ada BK kan tidak semua kesalahan masuk ke dalam BK atau apa. Walaupun di SD, kalau di tingkat SMP, SMA ada petugasnya sendiri di Ibu Bapak. Kita tidak pusing-pusing gurunya. Tapi kalau di lingkup TK, lingkup SD tidak ada yang namanya guru BK. Jadi guru kelas, guru TK, guru SD itu merangkap guru BK. Dia tahu Ibu Bapak ya. Langkah-langkah dalam segitiga restitusi ini
yang dapat kita terapkan ketika kita menjalankan tadi BK, bimbingan konseling tadi. Kalimat ini adalah kalimat yang dapat kita sampaikan kepada para peserta didik kita yang mengalami kesalahan dalam langkah menstabilkan identitas. Yang berikutnya adalah langkah validasi tindakan yang salah, Ibu Bapak. Validasi tindakan yang salah di sini memiliki prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, kalimat-kalimat yang dapat kita sampaikan kepada anak didik kita berupa apa saja, Ibu Bapak? Kalimatnya bisa kita berikan berupa, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Kamu patut bangga karena mempertahankan hal yang penting bagimu kan. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu kan. Ini adalah kalimat-kalimat yang dapat kita berikan atau kita sampaikan kepada peserta didik kita ketika mengalami suatu permasalahan atau suatu kesalahan dengan langkah validasi tindakan yang salah. Mereka akan menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah sebuah kesalahan. Tapi kita tidak langsung menjudge kamu itu salah, tapi kita berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Langkah yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan di sini mempunyai prinsip kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita termotivasi secara di dalam diri kita. Menanyakan keyakinan. Ketika kita menanyakan keyakinan kepada para peserta didik kita yang mengalami permasalahan tadi, dapat menggunakan kalimat-kalimat yang seperti ini, Bapak. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini adalah langkah segitiga restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan pada siswa kita. Jadi sini kita menjadi seorang kontrol pada dasarnya memotivasi secara implisit, memotivasi peserta didik kita secara dari dalam dirinya untuk dapat berpikir bahwa apa yang dilakukannya itu telah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati tadi misalkan, atau apa yang telah dilakukannya itu salah, sehingga dia akan berkonsekuensi bertanggung jawab bagaimana. Itulah langkah restitusi yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan, Ibu Bapak. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Tadi Mas Daga, begitu lihat kamu tidak pakai topi dan dasi ya? Sudah, Ibu Bapak ada Anda. Kita juga sudah. Restitusi yang sudah saya lakukan, yang pertama tadi adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kamu sudah pakai topi dan dasi ya? Apakah ada di dalam atau masih ada di dalam? Oh begitu ya, tidak apa-apa Mas Daga. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Seperti minggu lalu di hari Senin yang sama kan ada teman kamu yang tidak pakai topi dan dasi. Langkah yang berikutnya yaitu validasi tindakan salah. Mas Daga, kamu melakukan kesalahan itu pastilah ada alasannya kan? Nah, Mas Daga, sudah bagus itu tidak terlambat ke sekolah. Artinya hanya ketinggalan topi dan dasi saja kan? Langkah berikutnya yaitu menanyakan keyakinan. Kita lihat lagi Mas Daga, tidak memakai topi dan dasi, kira-kira
undangan Mas Yoga melanggar keyakinan kelas kita tidak ya? Keyakinan kelas apa yang dilanggar? Nah, Mas Yoga sudah tahu kan kira-kira disiplin waktu itu penting atau tidak bagi Mas Yoga? Oke, kalau penting kira-kira tindakan apa yang dilakukan ke depannya? Supaya apa? Bagus kalau kamu sudah memperbaiki, kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Itu salah satu trik untuk percaya diri. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Yoga. Itu Bapak mari berlakukan kegiatan Menggunakan pembelajaran. yang penting ini tidak juga. Ini adalah salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya terapkan ketika ada siswa saya yang tidak memakai atribut seragam sekolah lengkap ketika mengikuti upacara bendera ini. Yang pertama tadi saya akan melakukan pencabutan identitas sekaligus tidak masalah dan berikutnya menanyakan keyakinan. Itu adalah kegiatan yang sudah saya lakukan penerapan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Tadi di dalam kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap ketika mengikuti upacara bendera. Dan sudah selesai di sesi diseminasi kita hari ini. Dalam penerapan program disiplin positif itu, hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan tanggung jawab. Ini adalah standar nasional pendidikan di negara kita, Ibu Bapak. Dalam penerapan disiplin positif ini, kita sebagai guru di lingkungan sekolah kita sepatutnya memiliki peran sebagai among atau sebagai manajer untuk siswa-siswa kita di sekolah, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mandiri, merdeka, serta bertanggung jawab. Semoga sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar profil Pancasila. Salam merdeka belajar, bergerak, tergerak, menggerakkan. Terima kasih Guru Merdeka Indonesia Maju. Monggo sesi berikutnya bisa kita saling sharing dunia bagaimana penerapan disiplin positif di TK. Nanti kan kita masih berhubungan di dunia setelah TK, kan harapannya anak di TK juga nanti masuk di SD Negeri Sugiharjo 02. Bagaimana kita saling sharing dunia, contoh penerapan budaya positif yang sudah diterapkan mungkin di lingkungan TK, sehingga anak-anak didik di TK itu nanti akan memiliki karakter yang baik, dan bagaimana yang nanti akan diteruskan pada pendidikan di sekolah dasar. Nah, saling berbagi di dunia, kita berkolaborasi bersama. Monggo. Kalau untuk TK itu seperti harus mati kira, terus membuang sampah seperti itu. Tapi kalau untuk yang dengan itu lagi masih belum ya Kak. Soalnya saya kan di PKA. Kalau di PKB mungkin sudah ada. Oh ya, Tania kebetulan ngajar di TKA. Ya, berarti anak-anaknya dan usianya kecil-kecil deh. Monggo Ibu sekali di nganu diunjuk. Kita di sesi santai saja, kita saling sharing, saling berbagi pengalaman. Kalau tadi Bunia di TKA mungkin baru disiplin positifnya menaruh sepatu di tempatnya dan sebagainya, mungkin dari itu juga sebagai salah satu bentuk keyakinan kelas yang ingin diterapkan kepada peserta didiknya di TKA gitu, Ibu Nia. Nah, nanti di TKB juga selanjutnya nanti ada disiplin positif yang lain mungkin yang bisa diterapkan sehingga mendapatkan siswa-siswanya di TK itu mandiri, bertanggung jawab, serta tadi sebagai profil pelajar Pancasila. Karena di TK juga menerapkan kurikulum merdeka ya. Alhamdulillah kebetulan juga di TK sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, dan nanti
dilanjutkan pada jenjang SD. Monggo ibu bapak yang lain mungkin ada saran atau masukan atau sharing pengalaman yang dapat kita kolaborasikan bersama atau saling berbagi pengalaman sehingga kita bisa menerapkan budaya positif tadi secara lebih baik dan maksimal. Monggo, Bapak Pak Sugeng, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini khusus kepada Bapak Ibu Guru SD Sudiarto, bukan untuk dunia ya, karena bukan kewenangan saya. Mumpung ini masih ada 5 hari, bisa waktu yang saya. Kalau secara kasarnya itu saya masih berhak untuk membina Bapak Ibu. Hanya tinggal 5 hari, tapi setelah besok lagi aku saya sudah tidak tidak berat. Berarti udah enggak Ya. pikiran, Pak. Jadi saya tidak punya apa-apa, hanya punya teman-teman saja gitu. Nah, apa yang disampaikan kritik tadi itu memang ya kalau kita kita pahami jelas sulit sekali karena apa? Bu Titi hanya membacakan beberapa saja dan menjelaskan per poin itu saja. Nah itu marilah kita pada Bapak Ibu Guru saya mohon itu kita ikuti arus air saja. Ya kita ikuti air mengalir kemana kita ikuti saja. Karena apa? Karena setiap detik kita itu berubah. Betul, kita berubah. Jadi mau tidak mau kita harus berubah. Kalau kita masih seperti yang dulu-dulu saja, jelas nanti panjenengan akan terlindas oleh zaman. Ya, betul zaman. Karena apa? Karena memang semua materi, semua apa saja itu ada di PMM. Jadi 3 bulan yang lalu sebetulnya saya mengikuti, tapi saya hanya diam-diam saja. Karena apa? Karena memang dia tenaga saya sudah tidak mampu. Tapi saya juga mengikuti PMM itu. Ada yang beberapa Ibu Guru, sampai di sini saya tahu. Yang jelas tidak mengikuti saya juga tahu. Harus saya biasa. Iya, betul. Nah, itu yang aneh-aneh ada aksi nyata itu. Untuk itu saya pernah berkata kepada Putri Utaharo pernah itu. Maaf sekarang Putri sudah ada. Putri saya suruh pada waktu itu karena saya kan sebagai mentornya. Waktu di SMA 1 terus di mana itu waktu saya juga di sekolahan. Saya berpesan kepada Putri, tolong Putri sekali-sekali panjenengan mengajak teman-teman jalan mengajar berdasarkan apa yang panjenengan dapatkan Bapak Ibu Guru biar melihat. Itu dulu saya sudah pernah ketemu, tetapi alasannya belum tercapai. Ya, betul. PMM betul. Itu sampai sekarang belum bisa. Hanya tinggal 5 hari saja ada perlu saya melihat. Tetapi saya berpesan panjenengan, monggo kali tidak apa-apa. Jadi ikuti arus air yang mengalir dengan enjoy santai, tapi harus. Kalau tidak harus ya apa yang terus saya katakan tadi tertindas oleh zaman, tertindas oleh teman-teman yang lain. Tuh. Karena apa? Karena secara jujur sampai saat ini itu kalau tidak salah ya masih ada sekitar 60% yang masih maaf ya saya tidak anjing maaf hanya masih seperti yang dulu-dulu saja. Intinya itu panjenengan itu kalau jangan belajar jangan meninggalkan sesuatu itu saja. Kalau panjenengan sudah tidak meninggalkan sesuatu dan panjenengan sudah bersama sesuatu, apa yang panjenengan lakukan itu berdasarkan APP itu saja sudah. Ya kalau sekarang APP, kalau dulu tuh
apa itu RPP ya? Iya, modul Iya. dulu RPP Pak. Dulu RPP kalau sekarang Modul aja. oh modul aja ya modul aja. Saya sampai bingung kata modul aja RPP ya. Emang ya tidak apa-apa, memang itu perubahan. Pernah saya berkata kepada Pak Imam, ya saya itu apa ya? Seperti adu argumentasi dengan Pak Imam Pak waktu itu di SD Padil Lor 2 ya itu saat kegiatan apa itu saya lupa. Pak Imam mengatakan apakah setiap ganti menteri ganti kurikulum katanya seperti itu. Dalam hati saya tak pelan-pelan dengan Pak Imam saya jawab ya. Kurikulum 13 itu ada produk dari yang pertama berdasar dari Bapak Anies Baswedan. Ya. Terus diganti dengan Bapak Muhadjir Effendi salah itu. Dan itu masih melaksanakan kurikulum 13. Berarti bukan setiap ganti menteri ganti kurikulum tidak betul. Tetapi saya masih ngeyel. Tapi ada tanda lagi Pak. Kurikulum 13 yang disempurnakan level. Mungkin Pak Effendi, Pak Muhadjir Effendi itu takut untuk mengganti nama, sehingga dia hanya apa itu istilahnya kurikulum 13 yang disempurnakan. Mungkin seperti itu. Ya, itu tambah yang disempurnakan itulah yang saya ajarkan seperti itu. Tapi setiap apa itu perubahan tujuannya akan berubah menuju ke arah yang lebih baik. Terus terang saya ada satu poin yang memang 180 derajat terbalik dengan yang baru. Kalau tadi saya melihat dan mendengar dari yang bertitik memberikan penghargaan itu kalau sekarang itu tidak benar. Saya kan salah gitu ya, pokoknya memberikan penghargaan itu tidak benar. Jadi memang ada dasarnya yang tidak diberi penghargaan nanti akan rendah diri atau bagaimana. Tetapi itu pun juga kalau menurut saya memberikan penghargaan itu juga ada baiknya. Karena apa? Nanti kalau panjenengan jadi kepala sekolah itu juga ada buku istilahnya rapor guru yang waktu itu kepala sekolah harus selalu memberikan penghargaan kepada guru. Penghargaan itu tidak berupa istilahnya piala medali, tidak. Hanya penghargaan berupa senyuman, penghargaan berupa ucapan termasuk penghargaan. Jadi itu juga ada baiknya. Nah, jadi kalau memang dan pesan tadi penghargaan tidak diterima itu juga mungkin yang membuat itu belum sampai berpikir di situ. Jadi ya kita ikuti saja makanya dari tadi saya sampaikan kita enjoy saja. Terus yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita mencari kebutuhan anak itu. Jelas tidak mampu kalau seorang guru misalnya saya mencari 20 kebutuhan anak. Jadi anak butuh apa sebetulnya? Butuh apa? Sekarang apa? Sekarang guru ini hanya tidak membantu ilmu, tidak istilahnya apa memberikan pendidikan atau memberikan pembelajaran tidak. Tetapi guru itu menumbuhkan motivasi yang ada di dalam anak, menumbuhkan apa itu istilahnya apa ya? Yang ada di dalam hati anak itu ya, iya, menumbuhkan, menggerakkan dan mengarahkan, termasuk menimbulkan ya itu guru sekarang ya seperti itu. Nah itu saya itu terus kalau sudah begitu itu sebetulnya mudah untuk mencari menumbuhkan anak itu mudah. Intinya satu, guru jangan meninggalkan kelas, itu saja.
Kalau panjenengan sudah di dalam kelas itu tunjukkan pedagogi panjenengan. Jadi panjenengan punya dua mata, itu bisa melihat sekitar 40 mata. Siang pertama itu jadi apa itu istilahnya menguasai kelas, bisa menguasai kelas. Anak secara langsung akan senang, akan bisa mengikuti, akan tertarik dengan guru, sehingga anak itu tidak senang untuk pulang atau tidak senang cepat untuk beristirahat. Kalau anak sudah melihat jam, anak sudah itu berarti kita mengajarnya itu gagal. Intinya seperti itu. Itu sudah saya terapkan. Terus termasuk tadi hukuman, jangan sampai melakukan hukuman. Kalau kemarin yang saya sampaikan, yang saya laksanakan sebenarnya bukan hukuman. Saya melakukan sesuatu untuk aturan yang dirinya tapi anak senang. Jadi sampai sekarang itu anak itu egois senang dengan saya, senang. Ya tapi kalau memang kemarin ada sesuatu itu ada sesuatu yang lain. Prinsipnya seperti itu. Jadi kalau anak tidak senang, saya datang pasti tidak akan disambut dengan salaman. Wah ya anak-anak itu oya-oyaan sibisnya salaman dengan saya. Bahkan anak yang kembar yang saya senang sekali itu. Kalau salaman itu kalau tidak sampai 20 kali itu tidak mau. Salaman. Yang itu dari siapa itu? Yang putri itu. Ya itu. Ya itu. Kalau saya ikut dia satu, 2 sampai 20 kali, saya sampai tidak bisa absen. Ya, jadi salah ya, saya anak itu. Jadi saya itu harus memberikan salaman, ya, memberikan apa itu kasih sayang kepada tubuh titik. Terus ada beberapa konsep daya positif itu tolong sebelum saya 5 hari meninggalkan ini saya akan melihat panjenengan yang saya adalah anaknya, muridnya. Jadi hasil dari yang pertama begitu dan Putri Mutahar maaf itu tidak ada, tapi hasil dari budaya positif anak itu sebelum 5 hari saya meninggal saya akan melihat ini betul-betul ini dilaksanakan apa hasilnya bagaimana. Hanya itu saja hasilnya gitu. Apa itu nanti sebagai kenang-kenangan saya. Betul. Saya akan kurang 5 hari saja di sini. Besok hari Rabu saya sudah tidak akan memakai baju putih. Oh, satu. Kalau saya menganak. Iya, begitu Bapak Ibu. Ya, dapat saya sampaikan kepada panjenengan. Saya mohon untuk apa itu didengarkan atau dilaksanakan. Terima kasih. Itu terima kasih. Yang minta maaf yang bisa saya politik. Terima kasih kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus Pak Sugeng, yang pertama tadi, insya Allah nanti ketika Mbak Tri sudah masuk, kita akan berkolaborasi Pak Sugeng. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi membuat komunitas belajar yang tadi Pak Sugeng inginkan menyukseskan PMM. Walaupun sejujurnya kalau untuk PMM saya memang sudah menyelesaikan modul, tapi belum selesai Pak. Intinya saya belum sampai ke aksi nyata. Tapi untuk pretest, tesnya, simetri dan kegiatannya memang sudah saya laksanakan semua. Setiap modulnya sudah, tapi itu aksi nyatanya memang belum saya terapkan. Artinya belum saya buat karena mungkin kebetulan terbentur dengan pendidikan ini dan banyak tugas sehingga saya belum bisa membagi waktu. Tapi sejujurnya untuk aksi nyata dalam PMM itu sejujurnya sudah Bapak Ibu semua tetapkan. Kalau kita pelajari, kalau kita lihat ketentuan-ketentuan di aksi nyata dalam PMM itu sejujurnya sudah kita lakukan semua Pak. Tapi membuatnya, menyusunnya serta
mendokumentasinya itu mungkin belum. Nah, tapi penerapannya saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan. Nah, mungkin nanti ini juga PR saya sama Putri karena kebetulan Putri juga cek guru penggerak angkatan 7 dapat amanah dari Pak Sugeng sebelumnya. Nanti insya Allah nanti saya akan berkolaborasi dengan Putri membuat komunitas belajar di lingkungan sekolah kita. Yang tadi Pak Sugeng harapkan menyukseskan PMM, Program Merdeka Belajar. Insya Allah Pak Sugeng. Berikutnya tadi mengenai apa Pak? Untuk mengetahui Ya, mengetahui kebutuhan siswa. Sebetulnya itu dapat kita lakukan di awal-awal pembelajaran Pak Sugeng dengan asesmen diagnosis. Asesmen diagnosis itu ada dua bentuknya Pak Sugeng, yang kognitif dan non kognitif. Di mana yang kognitif itu adalah tingkat pemahaman materi sebelumnya yang akan kita dapat sebagai acuan ketika kita memberikan pembelajaran di fase-fase berikutnya. Untuk asesmen diagnostik yang non kognitif itu juga dapat kita lihat sesuai kebutuhan mereka. Ketika di dalam asesmen itu mengenai gaya belajarnya, mengenai cita-citanya, mengenai apa yang dia sukai dan tidak disukai, ya itu juga bisa kita lihat dari asesmen itu Pak Sugeng, untuk kita dapat menerapkan, oh anak ini termasuk auditori, oh anak ini termasuk kinestetik, oh anak ini termasuk gaya belajarnya seperti ini. Itu nanti kita bisa terapkan dengan menggunakan strategi dan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Mungkin tidak satu persatu kita lakukan di dalam pembelajaran, mungkin dalam satu materi tidak menggunakan semua strategi tersebut, tapi ketika pembelajaran nanti yang anak-anak kinestetik, kita bisa mengajaknya keluar sekolah, keluar kelas, di luar kelas pembelajarannya praktikum atau pembelajaran yang menghubungkan dia harus berpikir kritis dan sebagainya, itu dapat kita terapkan. Dan anak-anak yang mungkin audiovisual atau auditory, nanti kita bisa menggunakan lagu-lagu, musik-musik dan sebagainya untuk mereka dapat memahami materi yang akan kita sampaikan kepada mereka. Jadi kita memang sejujurnya tidak bisa dalam satu materi menggunakan berbagai macam metode atau strategi Pak Sugeng, tapi di dalam hal-hal materi pembelajaran selanjutnya kita bisa menerapkan strategi-strategi yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Itu untuk kita dapat mengetahui apa yang dibutuhkan siswa. Jadi asesmen awal berperan banyak di lingkungan kelas saya dulu. Nah, insya Allah nanti bisa menular dengan rekan-rekan guru yang lain untuk menerapkan budaya positif di lingkungan kelasnya masing-masing, sehingga budaya positif itu dapat diterapkan atau dikembangkan di lingkungan sekolah tercinta kita SDN Sugiharjo 02. Insya Allah anak-anak di kelas 5 nanti akan sedikit demi sedikit menerapkan budaya-budaya positif yang akan saya terapkan kepada mereka semua. Dan Pak Sugeng, terima kasih masukannya, terima kasih arahannya, walaupun masih 5 hari, tapi insya Allah itu juga bisa bermanfaat bagi kami Pak Sugeng. Ada yang lain? Monggo Ibu Bapak. Sampun, Siti, monggo. Pakai mic Bu. Pakai mic Bu. Terima kasih atas pembelajaran bagi kami untuk siang hari ini tentang aksi nyata diseminasi yang disampaikan Bu Titi. Tadi Bu Titi kan sudah menyampaikan banyak hal tentang kaitannya dengan budaya positif. Salah satu yang sudah dipraktekkan Bu Titi yaitu tentang pembuatan keyakinan kelas yang dulunya walaupun Bu Titi belum tahu kalau itu namanya keyakinan kelas, ya sudah dilaksanakan. Dan segitiga restitusi tadi sudah dipraktekkan. Itu terima kasih sekali. Yang saya tanyakan sebagai calon guru pemberdayaan,
otomatis kan tidak hanya bergerak untuk dirinya sendiri, tetapi juga bisa menggerakkan orang lain, yaitu teman-teman kita, supaya kedepannya pembelajaran di Indonesia ini semakin baik dan semakin maju. Untuk program Bu Titi, budaya positif apa yang ingin Bu Titi terapkan nanti atau programkan atau rencanakan kedepannya untuk SD kita tercinta? Hanya itu Bu Titi. Oke. Suwun Bu Siti atas masukan atau pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Untuk program saya sebagai calon guru penggerak, saya tidak muluk-muluk Pak Bu Siti. Saya ingin menggerakkan komunitas belajar bagi rekan guru yang ada di lingkungan sekolah saya dulu, lingkungan sekolah saya. Dalam arti komunitas belajar itu kita lakukan untuk kita saling sharing, saling berbagi praktek baik di dalam kelas masing-masing, karena kelasnya kita kan dengan kondisi siswa yang berbeda, kondisi fase-fase yang berbeda atau tingkat jenjangnya yang walaupun di jenjang yang sama tapi tingkat umur atau tingkat pemahaman peserta didik juga berbeda-beda. Saya ingin menggerakkan komunitas belajar tersebut untuk saling kita berbagi praktek baik, bagaimana mengatasi kalau ada masalah seperti ini, atau strategi apa yang dapat kita gunakan untuk pembelajaran yang seperti ini. Itu awal saja dulu yang ingin saya gerakan. Utamanya apalagi kita ada di kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka itu pembelajaran tidak klasikal lagi, Bapak. Tapi sesuai seperti tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi, artinya kita memiliki sepenuhnya anak-anak itu untuk merdeka untuk belajar sesuai dengan kebutuhannya. Nah, di situ kita bisa saling sharing strategi apa yang dapat kita lakukan, dapat kita terapkan, sehingga tidak nyuwun sewu klasikal terus, tidak sesuai yang seperti dulu guru ngajar muridnya ngungokke. Nah, itu lingkup yang kecil dulu, maksudnya dalam arti yang singkat dulu ini saya lakukan ketika setelah saya selesai mengikuti pendidikan guru penggerak. Artinya komunitas belajar itu ingin saya gerakkan untuk program yang kecil dulu. Ketika program itu atau komunitas itu bergerak atau berjalan, nanti lama-kelamaan Bapak Ibu juga akan tergerak, akan melakukan paradigma perubahan pendidikan yang ada di Indonesia ini dengan tadi motivasi intrinsik, bukan yang dari luar mau seperti yang tadi PMM harus dikerjakan karena ini tidak, tapi karena kita memang butuh untuk mendapatkan pendidikan itu, karena kita memang butuh untuk mengasah atau mengupgrade ilmu yang sudah kita miliki, seperti itu. Kalau saya seperti itu Ibu, bukan sewu. Kalau program menurut saya, bagi saya, kalau program berupa fisik atau apa itu mungkin memang nyata dilihat ya, tapi tidak bisa bertahan lama. Tapi kalau program saya tadi merubah pola, merubah paradigma mengenai pendidikan yang ada, itu harapan saya tidak 1-2 tahun selesai, tapi akan berlangsung sampai 20 tahun ke depan. Ketika kita menjadi guru itu akan terus ada, terus mengupgrade diri kita tentang ilmu-ilmu atau perubahan-perubahan yang perlu kita ketahui, sehingga kita dapat memberikan atau mentransfer ilmu sesuai dengan kebutuhan anak. Itu program saya yang awal dulu, karena mungkin kan saya di sini juga kebetulan ada guru penggerak, nanti kan juga beliau ada program, nanti kita bisa berkolaborasi menggerakkan tadi yang ada di lingkungan sekolah kita, guru-guru Bapak Ibu guru sedoyo bergerak bersama demi mewujudkan kemajuan pendidikan di SDN Sugiharjo. Begitu
yang dapat saya sampaikan. Bu Siti, ada yang lain? Sampun. Sampun nggih Bu Bapak. Terima kasih sesi diseminasi penerapan pemahaman budaya positif yang saya sampaikan di siang hari ini. Saya akhiri, kesempurnaan hanya milik Allah. Saya hanya manusia biasa yang masih banyak belajar untuk memperbaiki diri, untuk mengupgrade diri saya sehingga kekurangan-kekurangan itu dapat saya perbaiki di kemudian hari. Apabila ada salah-salah kata dari saya yang saya ucapkan atau tinggalkan perbuatan yang saya lakukan, saya mohon yang maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.